Permisi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumalasari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang teknik tanda-tanda bahaya BPLR atau tanda-tanda pada bayi baru lahir. Apakah sebelumnya ada penyuluhan tanda-tanda bahaya BPLR atau tanda-tanda bahaya bayi baru lahir? Belum ada. Saya di sini akan menjelaskan ya. Tanda-tanda bahaya baru lahir adalah suatu keadaan atau masalah pada bayi baru lahir yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 500 sampai 4.000 gram dan telah mampu hidup di luar kandungan. Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, bayi tidak mau menyusu. Yang kedua, kejang. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, sesak nafas. Dan yang kelima, merintih. Keenam, pusat kemerahan. Ketujuh, demam atau tubuh merasa dingin. Yang kedelapan, mata bernanah banyak. Yang kesembilan, kulit terlihat kuning. Bayi tidak mau menyusu. Merasa curiga jika bayi tidak mau menyusu. Seperti yang kita ketahui, ASI adalah makanan pokok pada bayi. Jika bayi tidak mau menyusu, maka asupan nutrisinya akan berkurang dan akan berefek pada kondisi tubuhnya. Kejang pada bayi memang terkadang terjadi. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana kondisi pemicu kejang. Apakah kejang terjadi pada saat bayi demam? Jika kemungkinan kejang dipicu dari demamnya, selalu sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis dari dokter. Lemah. Jika bayi Anda terlihat tidak seaktif biasanya, waspadalah, jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi ini bisa dipicu dari diare, muntah yang berlebihan, ataupun infeksi berat. Sesak nafas. Frekuensi nafas bayi pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa, yaitu sekitar 30-60 kali per menit. Jika bayi bernafas kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka Anda waspada. Lihat dinding dadanya, ada tarikan atau tidak. Merintih. Bayi belum dapat mengungkapkan apa yang dirasakan ketika bayi itu merintih terus-menerus. Sudah diberi ASI atau sudah habuk-habuk, maka konsultasikan hal ini pada dokter. Jadi Anda ada ketidaknyamanan lain yang bayi rasakan. Pusar kemerahan. Tali pusar yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya tanda infeksi. Yang Anda harus perhatikan saat merawat tali pusar adalah jaga tali pusar tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering. Betadin dan alkohol diberikan tapi tidak untuk dioleskan. Artinya hanya dioleskan saja saat sudah kering, baru Anda tutup dengan kasa steril yang bisa Anda beli di apotik. Demam atau tubuh merasa dingin. Suhu normal bayi berkisar 36,5 Celcius sampai 37,5 Celcius. Kurang atau lebih, perhatikan kondisi sekitar bayi. Apakah kondisi di sekitar membuat bayi Anda kehilangan
panas tubuh seperti ruangan yang dingin atau pakaian yang basah. Mata bernanah banyak. Nanah yang berlebihan pada bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan awal. Bersihkan mata dengan kapas dan air hangat, lalu konsultasikan pada dokter ataupun bidan. Kulit terlihat kuning. Bayi biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Namun, jika kuning pada bayi terjadi pada waktu 24 jam setelah lahir atau 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kaki, bahkan tinja bayi berwarna kuning, maka Anda harus mengonsultasikan hal tersebut pada dokter ataupun bidan. Tindakan yang harus dilakukan bila ada salah atau salah satu saja tanda bahaya, merujuklah segera ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Mbak. Ya. Kalau misalnya bayi itu nggak mau menyusui itu harus gimana ya? Kan biasanya bayi menyusu itu kalau tidak ada masalah. Kalau dia tidak mau menyusu itu mungkin dia sudah terlihat kondisinya lemah ataupun mungkin justru dalam kondisi dehidrasi berat. Makanya bayi tidak mau menyusu. Apakah sudah jelas penjelasan saya, Bu? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.